Shalom, selamat malam. Saya sangat bersuka cita bisa kembali bertemu dengan saudara dalam program Inspirasi Natal. Doa saya ketika saya sharing firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, bahkan menginspirasi kita, menolong kita untuk memahami firman Tuhan, sehingga kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Malam ini kita akan membahas satu kata yang begitu luar biasa, yaitu adalah Immanuel. Sebelum kita belajar kata ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memelihara, melindungi kami, sehingga malam hari ini kami bisa duduk manis mendengarkan firman Tuhan tanpa kekurangan apapun. Semua ini karena kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Cara kusambahmu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya adalah di bawah kendali Roh Kudus. Dan pujilah Tuhan segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan membaca nats kita hari ini dari Matius. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, Matius 1 ayat 18 sampai 25 kita akan bahas dua kali dalam konteks yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda. Malam ini adalah bagian yang kedua, tapi malam ini kita khusus ayat 23 saja. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Saudara-saudara, di dalam ayat ini ada dua nama Yesus, yaitu Yesus, kemudian Yesus Kristus atau Yesus, ya. Kemudian di situ Immanuel, tapi fokus kita malam hari ini kata Immanuel. Saya mau katakan saudara bahwa Immanuel itu artinya Tuhan menyertai kita. Saya mau katakan bahwa kapan sih, bagaimana sih penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita? Saudara, saya mau katakan begini. Ada satu misteri yang terbesar, ini menurut saya itu adalah misteri terbesar yang terjadi dalam diri Yesus, yaitu yang ilahi menyatu dengan yang manusiawi. Sekali lagi, yang ilahi menyatu dengan yang manusiawi. Bagi saya, saudara, ini adalah mujizat yang terbesar, di mana yang ilahi menyatu dengan manusiawi. Ini di luar logika kita, akal kita tidak bisa memahami ini, saudara. Yang ilahi, yang maha kuasa, yang maha tinggi itu bisa menyatu dengan manusia dalam tubuh manusia. Itu sebabnya Yesus punya natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Itu sebabnya Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, dia manusia sepenuhnya. Kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama, sifat roh Allah itu dia hanya menggapi sementara. Sifatnya hanya sementara saja. Penyertaan Allah dalam perjanjian lama sedikit unik, sedikit berbeda dengan yang ada dalam perjanjian baru. Kita bisa melihat bahwa dalam perjanjian lama semuanya temporer. Tapi kalau dalam perjanjian baru sedikit berbeda. Itu sebabnya yang saya katakan tadi saudara, bagi saya dalam mujizat terbesar itu nyata dalam diri Yesus, yaitu yang ilahi menyatu dengan manusiawi. Kenapa saya katakan ini mujizat terbesar? Kenapa ini misteri terbesar? Kenapa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua sudah jatuh dalam dosa. Maka dosa inilah yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Memang kita akui dalam perjanjian lama sudah ada kurban-kurban penghapusan dosa, tapi itu sifatnya hanya sementara. Sifatnya itu hanya menutupi. Dan mereka harus melakukan itu berulang-ulang. Dan kita tahu bahwa sekalipun roh Allah menghinggapi manusia saat itu, hanya sifatnya temporer. Berbeda nanti dengan perjanjian baru.
Tapi kita harus mengerti prinsipnya bahwa manusia dengan Allah selama ini terpisah. Tidak ada dibilang dalam perjanjian lama penyertaan Tuhan itu melalui Roh Kudus itu permanen, semuanya temporary, semua bersifat sementara. Tetapi dalam perjanjian baru berbeda. Dalam perjanjian baru jelas dikatakan bahwa kita adalah bait Allah. Tapi kapan ini terjadi, saudara? Ini terjadi start point-nya. Start point-nya itu ketika Yesus lahir, disitulah nyata, disitulah awal dari di mana yang ilahi itu bisa menyatu dengan manusia. Tentu semua ini prosesnya berbeda. Kita tahu bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Dia kudus. Maka karena kudus, maka dia bisa menyatu. Maka yang ilahi itu bisa menyatu dengan manusia. Maka yang ilahi itu bisa menyatu dengan manusia yang kudus. Pertanyaannya, apakah kita orang kudus? Kita adalah orang-orang berdosa. Kita berbuat dosa. Di Alkitab jelas berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jika kita tidak berkata saya bukan orang berdosa, maka kebenaran tidak ada dalam diri kita. Semua kita berdosa. Oleh sebab itu malam ini saudara-saudara, solusinya hanya ada di pengorbanan Tuhan Yesus yang ada di salib. Alkitab jelas berkata tanpa penumpahan darah tidak ada penumpuan dosa. Darah Yesus sudah tertumpah di kayu salib. Darah Yesus sudah tercurah di kayu salib. Maka darahnya itulah yang menyucikan segala dosa. Yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Darahnya itu menjadi solusi bagi dosa kita. Darahnya itu menjadi pengampunan bagi kita. Sehingga kita yang berdosa, kita diampuni, kita disucikan. Dan dengan pengorbanan Yesus itu, kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Maka perlu kita memiliki Yesus Kristus supaya kita dibenarkan dan dikuduskan di hadapan Allah. Ketika kita memiliki legal standing, saya suka menyebut legal standing, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Karena apa? Kebenaran di Kristus itu diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Kekudusan Kristus itu diperhitungkan sebagai kekudusan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang kudus. Kita disebut imamat yang kudus. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita disebut bangsa yang kudus. Karena apa? Kita sudah dikuduskan oleh Yesus melalui karya pengorbanannya di salib. Maka kita disebut orang kudus. Maka semua pembenaran ini, ya, semua pembenaran ini hanya kita alami di dalam Yesus. Ketika kita mengalami pembenaran, ketika kita dibenarkan, ketika pada saat itu juga kita dilahirkan kembali. Ya, ketika lahir kembali, ya, kita dilahirkan, kita menjadi anak Allah. Pada saat itulah kita diberikan Roh Kudus. Sekali lagi, ini bukan urutan secara peristiwanya, ini hanya urutan saya menjelaskan. Karena urutannya itu bisa saja berbeda-beda. Tapi yang pasti ketika kita dilahirkan kembali, pada saat itu kita dikuduskan, saat itulah Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, pada saat itulah yang ilahi, yaitu Roh Kudus yang ilahi itu menyatu dengan kita manusia, yaitu dengan tinggalnya Roh Kudus dalam diri kita. Alkitab jelas berkata dalam 1 Korintus, mari kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini menegaskan saudara bahwa kita ini adalah bait Allah, artinya bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dengan kata lain saudara, Immanuel itu Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Kalau kita baca dalam Mazmur 139, kita baca Mazmur 139, ya, Mazmur 139
ayat 7 sampai 12 ya. Kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung bumi, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan seperti terang. Jadi saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hadir. Kita tidak bisa meninggalkan Roh Kudus. Kita tidak bisa lari dari Roh Kudus. Roh Kudus selalu menyertai kita. Ketika dikatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita, itu Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus yang menyertai kita kemana saja kita pergi. Kalau kita baca mau kemana saja pun, mau ke ujung bumi pun, di sana ada Roh Kudus. Maka Immanuel itu Tuhan menyertai kita. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika kita sudah dilahirkan kembali, pada saat itu kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus diam di dalam diri kita. Tentu ini bukan karena kuat dan gagah kita. Semua ini kita peroleh hanya karena oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Demikianlah proses terjadinya Immanuel itu di dalam diri kita. Ingat, Yesus itu saudara, dia lahir dengan kudus, dia tidak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya yang ilahi bisa menyatu di dalam tubuh kemanusiaannya. Demikian juga kita harus kudus. Tentu kekudusan kita bukan karena kita kudus, tapi kekudusan Kristus yang diperhitungkan sebagai kekudusan kita. Yesus itu adalah benar, kebenaran Yesus yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Itu sebabnya Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Bahkan dikatakan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian, penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Saya mau katakan bagi kita saudara-saudara, bahwa penyertaan Tuhan itu, ya, Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap detik-detik hidup kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap detik hidup kita. Kita nggak bisa menjauh dari Tuhan. Roh Kudus selalu ada di mana-mana. Maka penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap detik-detik hidup kita. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, penyertaan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh itu. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada dalam setiap detik-detik pergumulan kita. Sekali lagi, misalkan, Tuhan selalu ada di setiap detik-detik pergumulan kita. Apapun permasalahanmu, apapun pergulanganmu, Tuhan ada di sana menyertai engkau. Karena Immanuel itu, saudara-saudara, bernilai kekal. Sekali Tuhan berjanji, dia menyertai kita, maka dia akan menyertai kita selama-lamanya. Sudah jelas dikatakan, penyertaannya itu melalui Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus ada menyertai kita. Dia adalah Parakletos, penolong yang ada di samping. Bukan hanya itu, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ada di kita. Maka penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam suka dan duka. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita. Apapun permasalahan kita, pergumulan kita, Tuhan selalu ada di sana. Mungkin saudara bertanya, lalu kenapa saya merasa Tuhan jauh? Lalu kenapa saya merasa tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Saya mau katakan, Tuhan selalu hadir di sana. Tuhan selalu hadir di sana. Dalam setiap detik kita. Yang sering itu adalah kita terlalu fokus dengan pergumulan kita terlalu fokus dengan permasalahan kita terlalu fokus dengan kondisi dan hidup kita atau kesulitan hidup kita, terlalu kita kerahkan perhatian kita ke sana sehingga kita kurang menyadari penyertaan Tuhan itu. Sekali lagi, kita terlalu fokus dengan permasalahan hidup ini sehingga kita kurang menyadari penyertaan Tuhan itu. Jadi kalau kita merasa Tuhan tidak menyertai kita, itu karena kita terlalu fokus dalam setiap kesulitan hidup kita. Maka malam ini saudara-saudara, saya mau ingatkan kita,
Tuhan selalu menyertai kita. Apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, Tuhan ada di sana dalam setiap tiap detik hidupmu ketika engkau menjalani. Tentu ini semua kita alami. Immanuel itu kita alami ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena pada saat itulah kita menerima pembenaran. Kita dibenarkan di mata Tuhan, kita dikuduskan oleh darahnya yang kudus, sehingga Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita. Malam ini saudara, seperti yang saya katakan doa, Immanuel ini satu kata saja, mungkin kita sudah tahu Tuhan menyertai kita. Tadi saya sudah jelaskan secara teologis saudara, bahwa kalau di dalam ketika Yesus lahir, ini ada satu misteri yang terjadi di situ, yaitu yang ilahi menyatu dengan manusiawi. Pada saat itulah bisa yang ilahi menyatu dengan yang manusiawi. Itu sebabnya Yesus punya dua natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Dia adalah Allah sepenuhnya, dia adalah Yesus, dia adalah manusia sepenuhnya. Itu sebabnya hanya ketika kita di dalam Yesus, hanya ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hanya karena ketika kita menerima, kita mengalami karya keselamatan itu, pada saat itulah kita menerima legal standing, kita disebut sebagai orang kudus, kita disebut sebagai orang benar. Pada saat itulah Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri kita, berdiam dalam diri kita, sehingga kita disebut bait Roh Kudus. Dan pada saat itulah kita bisa merasakan namanya Immanuel. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap detik hidup kita. Apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita, Tuhan selalu hadir di sana. Karena dialah Allah yang Immanuel. Sekali Tuhan berjanji, sifatnya itu kekal. Maka Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Selama kita setia tinggal dalam Kristus, maka kita akan merasakan Immanuel itu sampai akhir hidup kita. Haleluya. Maka ada dua yang mau saya tegaskan malam hari ini, saudara. Yang pertama, pastikan Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya Anda mengalami pembenaran dan menerima legal standing di hadapan Allah, sehingga Roh Kudus Allah itu bisa tinggal diam di dalam saudara. Yang kedua, Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita dalam masa-masa pandemi ini, saya mau katakan Tuhan selalu hadir di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Roh Tuhan selalu ada di sana. Seperti yang dikatakan, Roh Tuhan ada di sana menuntun kita, bahkan memegang tangan kita. Sekali lagi saya mau bacakan bagi kita Mazmur 137, saudara, sebagai ayat penutup bagi kita. 139 maksud saya, ayat yang ke-10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saya mau katakan bagi saudara, tangan Tuhan selalu terbuka bagi saya dan saudara. Tangannya menuntun kita, memegang kita, sehingga apapun kesulitan kita, apapun pergumulan kita, kita bisa berdiri kuat, kita bisa berdiri tegar dalam masa-masa pandemi ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita semakin fokus pada Tuhan, jangan terlalu fokus pada kesulitan hidup ini. Kalau saudara terlalu fokus pada kesulitan hidup ini, saudara akan melihat masalah itu lebih besar. Tapi kalau kita fokus kepada Allah, kalau fokus pada Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Maka kita akan berdiri sebagai pemenang. Haleluya. Sekian inspirasi malam hari ini, inspirasi Natal malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan Immanuel ya Tuhan. Kami boleh mengalami Immanuel ini ketika kami ada dalam Kristus. Ketika kami ada dalam Kristus, kami boleh mengalami pembenaran. Biarlah kami semua meresponi yaitu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Demikian juga biarlah Tuhan kami menyadari bahwa penyertaan-Mu lewat Roh Kudus dalam hidup kami
dalam setiap detik-detik hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami walaupun sedetik. Tuhan selalu ada menyertai kami, yaitu melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami dan juga sebagai penolong kami. Malam ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara bagi kami, menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Ini adalah hari Natal yang ketiga. Saudara-saudara, kalau saudara mendapat inspirasi dan lewat video pengajaran firman Tuhan ini, saya merekomendasikan saudara-saudara, silakan tulis berkat rohani saudara yang bisa tuliskan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati juga, ya, di sini saya sudah tunjukkan bagaimana Bapak Ibu mau share, silakan tekan tombol share-nya untuk membagikan kepada orang lain supaya orang lain juga diberkati. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan berikutnya. Ya. Dan silakan diaktifkan loncengnya biar tetap mendapat notifikasi ketika saya mengupload video pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.